Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak kepada Ibu Heru yang sudah sangat membantu hingga hari ini saya bisa bertemu, berinteraksi dengan Anda sekalian. Terima kasih pada Mas Tri yang juga sudah bekerja keras ya, dalam usaha memberikan pelayanan terbaik ya dalam mata kuliah kajian agraria ini kepada Anda sekalian. Baik nih, saya diberi kehormatan ini oleh Ibu Heru dan para pengajar serta para asisten untuk memberikan kuliah penutup kajian agraria. Ya baik, lanjut. Jadi ini barangkali konten dari kuliah penutup ini yang nanti bisa menjadi bahan diskusi, yaitu benang merah materi-materi perkuliahan kajian agraria. Lalu yang kedua, hubungan mata kuliah kajian agraria dengan mata kuliah lainnya. Ya lanjut. Tapi sebelum saya lanjutkan, suara saya cukup bisa didengar ya? Baik Pak, meskipun agak mendengung tapi masih bisa kok, cukup jernih. Oh ya, baik. Nah, materi ujian akhir semester nanti itu kontennya sebagaimana sudah diterima oleh Anda dalam perkuliahan sejauh ini, itu meliputi interseksi kelas, gender, dan generasi dalam perubahan agraria di Indonesia. Strategi rumah tangga petani di Indonesia, migrasi dan perubahan agraria, metodologi pemikiran agraria, administrasi pertanahan dalam konteks keragaman sistem teknologi di Indonesia, dan semua berporos ya pada perubahan agraria ya, di perkotaan dan pedesaan sebetulnya di era neoliberal ya. Jadi ini berkaitan ya berbagai konten yang sudah Anda terima nanti ya. Semuanya dalam konteks kajian agraria dan termasuk di dalamnya perubahan agraria di era neoliberal. Ya lanjut. Nah, salah satu juga topik yang menarik kan kalau kita bicara tentang agraria itu mengenai masalah pemuda ya. Karena pemuda ini menjadi pemuda dan gender dan pemuda maksud saya ya. Mengapa? Karena masalah gender khususnya ini seringkali kalau kita melihat di berbagai kasus di lapangan, maka para perempuan itu kerap menjadi kelompok yang tersisihkan ya di dalam penguasaan sumber-sumber agraria, termasuk di dalam pewarisan ya, dan juga di dalam mengelola penguasaan sumber-sumber agraria yang berhubungan dengan nama dari si perempuan itu sendiri ya. Dan juga kalau kita menyebut masalah aspek gender dalam kajian agraria ya, itu yang paling penting kan bagaimana kemudian bisa ada perlakuan yang lebih equal ya dalam soal penguasaan tanah khususnya ya, dan juga di dalam usaha ikhtiar melakukan agrarian reform gitu ya. Jadi salah satu aspek penting di dalam melakukan perubahan agraria itu adalah bagaimana kemudian mengangkat harkat perempuan ya, yang setara dengan laki-laki ya, termasuk juga di dalam skema-skema yang menyangkut masalah land resettlement ya, karena di masa lalu kebanyakan program-program yang menyangkut land resettlement macam transmigrasi atau migrasi lokal ya, transmigrasi lokal atau hal-hal yang menyangkut tentang permukiman kembali ya, karena ada sesuatu yang bencana atau masalah tertentu yang menyangkut policy ya, yang sehingga penduduk harus dipindahkan, itu seringkali perempuan tidak punya
harkat yang setara ya dengan laki-laki di dalam memperbincangkan ya, rencana-rencana, rancangan-rancangan yang berkaitan dengan soal skema-skema resettlement tanah atau pada program pemerintah yang lain. Ada juga yang disebut dengan program konsolidasi, ya program konsolidasi tanah. Ya, walaupun di Indonesia konsolidasi tanah itu tidak terlalu signifikan ya programnya, karena itu menyangkut soal penataan kembali penyebaran ya, penyebaran penguasaan tanah secara lebih teratur oleh sebab suatu hal ya, lalu perlu dikonsolidasikan, diatur ulang kembali posisinya ya, sebarannya dan seterusnya. Nah, tapi itu juga praktis tidak melibatkan perempuan di dalam diskusi-diskusi yang menyangkut konsolidasi tanah tersebut. Ini yang menjadi problematik ya kalau kita bicara soal gender aspek dalam kajian agraria. Nah, ini juga ada satu tulisan di tahun 1994 dari Bina Agarwal ini yang bicara tentang gender and land rights in South Asia. Ya, ini mirip ya, nadanya mirip dengan tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana hak-hak perempuan terhadap tanah yang di kebanyakan komunitas di dunia itu masih menunjukkan posisi yang belum equal ya, belum setara dengan laki-laki ya. Walaupun kita tahu perempuan itu seringkali harus bekerja lebih keras daripada laki-laki ya, dan itu tidak perlu jauh-jauh. Kalau Anda ingin saksikan, Anda bisa pergi ke Bali, Anda bisa pergi ke Flores, Anda pergi ke Indonesia Timur ya, atau bahkan di Sumatera Utara pun Anda juga bisa mudah melihat, atau di pelosok Jawa Tengah pun Anda juga bisa melihat misalnya bagaimana perempuan itu bahkan harus mengangkut batu-batu besar ya, batu-batu kali, batu-batu yang ya besar-besar tadi itu, misalnya untuk pengerasan jalan, ya, ada program pengerasan jalan atau perbaikan kampung secara swadaya misalnya begitu ya. Itu seringkali kaum ibu itu bekerja yang kita mengira itu akan menjadi bagian dari pekerjaan laki-laki yang dianggap mempunyai kekuatan yang lebih kuat ya, daya kekuatan tubuh yang lebih dibanding dengan perempuan. Tapi nyatanya perempuan yang seringkali harus bekerja mengangkut batu, mengeraskannya ke jalan, yang meratakannya, dan sebagian laki-laki malah kita saksikan hanya duduk-duduk di warung, ngopi-ngopi, sambil merokok, atau bahkan sambil mabuk, atau bahkan sambil menyabung ayam, gitu ya. Nah ini, tapi kemudian ketika berhubungan dengan land rights, ya, seringkali perempuan sebenarnya seperti tidak punya akses, begitu. Itu problem-problem yang sering menyangkut posisi perempuan, ya. Demikian juga di Amerika Latin, ya. Satu cerita yang mirip ya. Tapi sekali lagi di negeri kita sendiri Anda dengan mudah ya bisa menyaksikan sisi marginal dari perempuan dihubungkan dengan laki-laki ya, terutama di dalam land rights tadi. Nah kalau tentang pemuda ini juga hal yang menarik ya, karena seringkali yang kita ajukan itu kan satu hipotesis bahwa pemuda itu tidak lagi cukup tertarik untuk terjun, terlibat ya, di dalam dunia pertanian, apalagi untuk menyambut masa depannya, ya, karena itu bisa dianggap sebagai sektor yang kumuh dan semakin lama semakin terjerembab sehingga tidak menjanjikan prospek yang bagus untuk masa depan. Oleh karena itu sering dikatakan pemuda itu tidak lagi tertarik dalam pertanian. Nah, tapi kita tahu bahwa dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan waktu, kita lihat misalnya karena pandemi, ya, maka kita lihat sektor pertanian lah yang masih bertahan bahkan tumbuh
cukup signifikan ketika banyak sektor-sektor ekonomi lainnya itu terpuruk. Mengapa? Ya tadi, karena kebutuhan pangan itu kan tidak bisa ditunda, tidak bisa dipending begitu ya. Itu satu kebutuhan yang terus berlanjut apapun kondisi yang mengiringi satu komunitas atau satu masyarakat. Ya. Dan ketika sektor-sektor lain ternyata ya, lumpuh oleh karena manusia yang menjadi pengusungnya itu tidak boleh datang dalam jumlah kerumunan tertentu, misalnya karena pabrik, industri atau apa begitu, dan dibatasi jumlah manusianya, maka pada saat seperti itu industri yang memerlukan tenaga manusia yang skillful maupun yang masih dalam pekerjaan kasar, tapi kemudian dibatasi jumlahnya oleh sebab karena pandemi, maka disitulah kemudian industri-industri menurun ya, kemampuan produksinya atau bahkan sama sekali lumpuh, ya, tidak lagi bisa bertahan. Tapi kemudian dari situlah kemudian kita menyaksikan pertanian yang semula dianggap sebagai sektor kumuh, tetapi tuntut untuk bisa berproduksi karena memang kebutuhan pangan khususnya tidak bisa ditunda, dan akhirnya mereka yang kemudian tersisih dari dunia industri maupun jasa itu kemudian kembali ke sektor pertanian, dan itu meliputi para pemuda, ya, itu satu hal. Yang kedua, ternyata pertanian sendiri juga sekarang sudah mulai mengakomodasi ya, teknologi modern dengan penggunaan media sosial dan seterusnya, sehingga dengan demikian itu menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan sekarang yang namanya city agriculture ya, pertanian kota ya, pertanian kota itu menjadi satu tren baru ya, yang tidak memerlukan lahan luas, bisa menggunakan rooftop ya di bagian atas bangunan untuk lahan-lahan pertanian dengan teknologi yang canggih begitu, apakah itu tanaman hias atau untuk ikan hias atau bahkan juga untuk sayur-sayuran untuk konsumsi sehari-hari, itu juga sekarang berkembang pesat sekali ya di berbagai kota di dunia termasuk di Indonesia. Nah ini ternyata juga menjadi satu daya tarik yang bisa memikat pemuda, ya. Bahkan memang sudah ada. Tapi tentu saja ini tidak mungkin hanya kita biarkan secara alamiah ya, tetapi memang harus ada ikhtiar untuk terus-menerus diupayakan agar ketertarikan pemuda itu makin meningkat, misalnya dengan memperhatikan limitasi yang menyebabkan pemuda itu tidak akses ke tanah, mencegah terjadinya land concentration, kemudian mengawal terjadinya jual beli lahan ya, dan tempat-tempat yang barangkali strategis tapi kemudian tidak bisa diakses oleh para pemuda ya. Begitu juga tentang bagaimana kemudian sistem pewarisan sebetulnya ya, sistem pewarisan itu harus diatur demikian rupa sehingga tidak menyebabkan lahan-lahan yang sudah berfungsi sebagai tanah pertanian itu menyusut, misalnya begitu. Ya. Nah ini hal-hal yang menyangkut tentang pemuda. Lanjut. Nah ini kalau kita mengutip ini Pak Profesor Ben White ya, seorang ahli agraria dari Inggris, orang Belanda, ya. Tapi banyak bekerja di Inggris, tapi sekarang sudah pensiun. Gitu. Itu faktor yang menyebabkan semakin rendahnya proporsi pemuda yang bekerja di sektor pertanian. Pertama tadi yang sudah disebut bahwa adanya limitasi, ya, atau bahkan tidak ada akses yang cukup atas tanah bagi pemuda.
Ya. Salah satunya itu sistem pewarisan tanah itu memang harus diatur dengan lebih bijaksana, ya, karena andai kata ada aturan agama pun itu bukan menjadi satu aturan yang mati di dalam interpretasinya, ya. Tapi itu sebetulnya banyak hikmah yang bisa digali, ya, dari aturan-aturan pewarisan yang ada. Lalu menurutnya kehidupan pertanian dan pedesaan serta pembangunan dan kebijakan yang bias perkotaan, ya. Ya memang sampai sekarang ini keadaannya masih seperti itu. Tapi dengan pandemi yang sudah berjalan lebih dari 1,5 tahun, itu banyak memberikan pelajaran, ya, buat kita semua, satu refleksi bahwa sekali lagi sektor pertanian itu selalu menjadi penyelamat dari banyak, ya, orang untuk tetap bisa bertahan hidup, ya. Sektor pertanian pedesaan sekali lagi menunjukkan posisinya yang penting, sama-sama maaf ya, menunjukkan posisi yang penting untuk terus bisa bertahan sebagai sektor produktif, ya, khususnya pertanian, karena memang itulah yang memang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak mungkin bisa dipending. Dan itu terjadi ketika krisis moneter, ya, di tahun 1998, ketika Indonesia mengalami krisis moneter dilanjutkan dengan krisis multidimensi diikuti dengan jatuhnya Presiden Soeharto. Kala itu, ya, di mana hampir semua industri modern, jasa itu kehilangan, ya, kemampuannya untuk terus eksis, tapi pertanian ternyata bisa bertahan tumbuh 3-4%, ya, dan praktis bisa menghidupi rakyat di negeri ini yang ratusan juta orang itu, ya. Dan itu berarti pelajaran kedua sejak pandemi COVID-19 ini yang mestinya benar-benar menjadi masukan buat mengambil keputusan, ya, agar tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan keterbatasan pemuda, ya, untuk bisa mengakses pertanian dan membangun pedesaannya oleh sebab pembangunan kebijakan yang bias perkotaan tadi itu, ya, tidak mengulangi lagi hal yang demikian. Termasuk diantaranya penurunan pengetahuan dan keahlian di bidang pertanian, ya. Tapi kalau kita lihat memang sekarang sedang ada arus balik sebetulnya, ya, karena kalau kita lihat di YouTube, ya, di podcast atau apa saja begitu, ya, kelihatan sekali ada gairah yang mulai meningkat, ya, meningkat signifikan sebetulnya, di mana pengetahuan dan keahlian di bidang pertanian itu meningkat secara signifikan, ya. Dan itu seringkali juga karena swadaya masyarakat, ya, bukan oleh karena penguasaan teknologi oleh satu korporasi tertentu, gitu. Nah ini yang saya sebut ini ada keterlepasan tanah keluarga ini. Keterlepasan tanah keluarga ini patut dicermati dengan baik, ya. Artinya tafsir-tafsir atas hukum-hukum agama yang menyangkut tentang warisan misalnya begitu, itu benar-benar harus diupdate, ya, sesuai dengan konteks zaman yang bergeser, tidak tafsir mati, gitu. Kemudian ancaman pembangunan ekonomi ekstraktif dan pembangunan infrastruktur. Nah ini yang paling berat sebetulnya, ya, karena ekonomi kita ini memang masih ekonomi yang bersandar kepada ekonomi sektor yang sifatnya ekstraktif, ekspansif, gitu, ya. Jadi misalnya kayak perkebunan sawit begitu, itu kan jenis dari pembangunan ekonomi yang mementingkan pertumbuhan semata, ekstraktif sifatnya, tapi sekaligus juga ekspansif, ya, karena biaya untuk
peremajaan bagi perkebunan sawit itu mahal, dan akan jauh lebih murah apabila dilakukan dengan cara ekspansif, dilakukan secara ekstensif, perluasan. Itu jauh lebih murah dari segi ekonomi. Tapi dalam artian penciptaan krisis lingkungan, dalam rangka dalam konteks ancaman terhadap menurunnya kualitas lingkungan, itu jadi problem besar. Kemudian juga pembangunan infrastruktur, ya, kalau istilah Pak Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur itu katanya adalah pengembangan peradaban, ya, atau bahkan membangun peradaban baru, karena dianggapnya wilayah-wilayah yang kemudian dikoneksi dengan pembangunan infrastruktur, maka dia akan terhubung dengan dunia elektronik, listrik, ya, akan terhubung dengan dunia komunikasi, terhubung dengan dunia transportasi, dan konsekuensi lainnya. Tapi juga yang tidak boleh dilupakan, bagaimana dengan terjadinya distorsi, kemudian bagaimana dengan terjadinya konsekuensi lain yang justru semakin menyisihkan, meminggirkan, ya, masyarakat lokal dengan pembangunan infrastruktur yang diakibatkannya. Ya, lanjut. Nah, strategi rumah tangga petani di Indonesia, sejauh ini kan kita tahu bahwa rumah tangga petani itu sekaligus menyangkut unit produksi selain konsumsi, ya, dari petani. Dan umumnya karena mereka itu masih terikat dalam satu ikatan rumah tangga bahkan keluarga, maka mereka adalah tenaga kerja tanpa upah. Ya, jadi keluarga sebagai penyedia tenaga kerja tidak dikerahkan melalui pasar, keuntungan tidak bisa dihitung. Ya, pada umumnya tenaganya tidak dihitung. Lalu tidak ada kapital, modal tidak sama dengan kapital. Modal petani tidak digunakan untuk memproduksi nilai lebih. Modal petani bisa berupa jalan, tanah, sumur, teras kering, penataan, jaringan, benih, dan indukannya. Ini yang terjadi pada rumah tangga petani di kita itu. Ya, lanjut. Nah, ini juga satu hal yang mengejutkan sebenarnya kalau kita bicara tentang remittance, ya, dan pola investasi pertanian. Jadi remittance atau apa namanya itu istilah bahasa Indonesia, ya. Bagaimana penghasilan yang diperoleh oleh para TKI di kita itu, misalnya di Hong Kong, ya, di Timur Tengah, dulu banyak di Malaysia, tapi sekarang sudah jarang. Ya. Kalau di Timur Tengah itu termasuk di antara Uni Emirat dan tetangga sebelah itu, Dubai itu apa? Arab Saudi, Bapak. Arab Saudi, tapi sebelahnya lagi Qatar. Itu apa namanya? Banyak sekali TKI di sana, ya. Yang dari sana bisa diperoleh pendapatan begitu rupa dan dikirimkan kembali ke desanya, diinvestasikan kembali, diberikan input produksi pertanian, investasikan yang modal aset, ya, investasi untuk pendidikan dinas itu luar biasa. Tapi ya, yang seperti itu harus dilakukan dengan terpisahnya mereka, ya, dengan keluarganya, ibu-ibu yang terpaksa meninggalkan anak-anaknya masih kecil itu dan serahkan kepada orang tuanya atau pada suaminya. Mereka pergi ke sana dan menghasilkan remittance yang tinggi, sehingga sering dikatakan mereka sebagai, kalau di bandara-bandara itu, di tempat mereka di keberangkatan itu sebutnya sebagai pahlawan pahlawan dolar, devisa. Ya. Jadi manusia dikecilkan posisinya, hanya dikatakan sebagai instrumen dari
ekonomi, gitu. Ya, tidak dilihat sebagai manusia utuh. Nggak pernah dihitung itu korbanan sosialnya itu dengan meninggalkan anak dengan segala konsekuensinya itu seperti apa, itu nggak pernah dihitungannya. Jadi dikecilkan begitu rupa, dan ini menjadi satu sikap seolah-olah lepas tangan ya tanggung jawab pemerintah yang mestinya dalam amanat konstitusi yang sebelum diamandemen atau mungkin di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, ya, masalah pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk lapangan pekerjaan sebetulnya. Nah ini, tapi ini kalau dalam kajian agraria lebih penting kita lihat ya, keluarga-keluarga yang terpaksa harus terpisah dan kemudian menjalani kehidupan yang ini adaptasi kebiasaan baru juga sebenarnya, AKB itu ya, bagi rumah tangga petani yang kehilangan atau kepergian dari ibu-ibunya untuk sekian lama di luar negeri, dan yang jadi pertanyaan itu kemudian bagaimana dengan kualitas anak-anak mereka itu ya, ketika masa yang penting dalam rangka edukasi, karena daya ingat seorang anak itu kan terbentuk dengan luar biasa sejak balita ya, di masa-masa balita itu daya rekamnya, daya emosinya itu luar biasa itu. Tapi justru pada masa-masa seperti itu mereka tidak berinteraksi dengan sang ibu khususnya. Itu jadi persoalan besar ya, karena dikecilkan hanya dalam soal remittance saja. Ya baik, lanjut. Nah ini kalau dengan melihat kasus Jakarta misalnya ya, Jakarta kemarin termasuk salah satu kategori kota yang terancam kebanjiran besar karena perubahan iklim ya. Jadi ada 10 kota besar di dunia termasuk Jakarta yang terancam oleh banjir besar ya, karena kenaikan muka air laut dan perubahan iklim tadi itu. Jadi kalau kita baca dari kronik sejarah Jakarta itu, dari mulai zaman kolonial, Soeharto, zaman reformasi, ya, dari mulai Bowo, Ahok, sampai yang sekarang Anies Baswedan, maka kita bisa melihat bahwa dia benar-benar dibangun dalam sejak zaman kolonial ya, didominasi oleh investasi untuk pendidikan infrastruktur, teknologi, dan informasi. Yang kemudian dari sana didorong menjadi kota internasional modern dengan pencakar langit, gedung-gedung jangkung, tapi kemudian menimbulkan konsekuensi banjir dan masalah-masalah lingkungan lainnya, lalu menimbulkan pertumbuhan cepat tapi diiringi dengan pembangunan kota baru ya, hinterland yang berubah menjadi kota-kota satelit tapi kemudian sekarang menjadi kota-kota besar juga, serta superblok ya, kota-kota swasta seperti di Tangerang itu banyak sekali kota-kota swasta, Kawaraci ya. Ya. Kemudian Betul, Prof. yang di Serpong, Bumi Serpong baru atau apa lagi, saya nggak hafal itu, banyak kota-kota baru swasta ya. Dan di situ Cibubur ini Jakarta Timur itu. Jawa Barat ya Pak ya? Jawa Barat, ya Tangerang juga Jawa Barat. Iya. Banten gitu. Iya. Tapi kota-kota swasta itu praktis seperti mengisyaratkan tidak hadirnya negara ya, karena memang itu betul-betul disodorkan untuk pengusaha-pengusaha besar begitu dengan kemewahan dan kemodernnya. Dan kalau kita hanya ada di pusat kotanya, kita tidak akan menemukan itu. Rakyat itu ada di mana nggak akan menemukan. Ya. Jadi di negara nggak ada sama sekali gitu. Jadi pengaturannya betul-betul dilakukan oleh swasta. Nah, di Jakarta sekarang dikepung oleh super blok yang seperti itu. Dan tol itu juga menjadi bagian dari desain pembangunan super blok itu. Jadi bagaimana
kawasan-kawasan pemukiman baru itu kemudian diberi akses menuju pintu-pintu tol baru, ya. Jadi tol itu kalau semula dianggap sebagai satu infrastruktur jalur yang mempermulus, mempermudah, mempercepat hubungan satu titik dengan titik lainnya, tapi sekarang itu sepertinya menjadi satu fasilitas yang amat penting bagi pembangunan kota-kota swasta dan segala macam implikasi yang mengiringinya kemudian. Nah, fokus ke bangunan fisik ya di kota ini di era reformasi ya sama saja seperti masa-masa sebelumnya, itu fokus ke bangunan fisik dibanding lahan hijau, bangunan komersial yang menempati area hijau, dan itu sering dianggap sebagai hal yang wajar atau legal. Lalu yang terakhir ini, yang kuning ini, di warisan kolonial itu yang berupa modernisasi sebagai pilihan pembangunan, para aktor yang sangat gandrung dengan pembangunan infrastruktur dan bangunan modern untuk memoles wajah kota, kemudian interaksi antara aktor-aktor yang berkuasa ini memainkan peranan sentral ya, ketimbang keputusan-keputusan publik yang menyangkut kepentingan umum itu seperti tergeser oleh sebab semakin menguatnya proses interaksi antar kuasa-kuasa ekonomi politik ya. Maka jangan heran kalau UU CK misalnya itu sering dikatakan orang sebagai sebuah karpet merah ya, yang semakin nyata terhadap berkembangnya neoliberalisme di negeri kita yang semakin dominan ini ya, karena UU CK itu betul-betul dipandu oleh pedoman bagaimana membangun ekonomi dalam konteks yang pro growth ya, pro terhadap pertumbuhan semata, termasuk dalam agraria, dalam pertanahan ya, karena kemudian yang akan melakukan land governance itu terhadap penataan tanah itu disebutnya oleh bank tanah, itu land banking. Jadi bank tanah itu yang mengatur transfer tanah, yang mengatur tentang interaksi ya, satu lokasi dengan lokasi lainnya dalam bentuk tanah tadi, ya, penguasaannya juga demikian, itu semua ada di dalam land bank. Ya, kalau sudah seperti itu, ya namanya juga sudah bank tanah, maka tentu kalau bank itu kan selalu unsurnya lebih kepada profit thinking ya, pada cara-cara berpikir yang menguntungkan. Jadi itu yang disebut sebagai ekonomi pro growth ya. Ya lanjut. Ya kalau Anda lihat ya isu agraria di perkotaan itu, maka kalau Anda pergi kemana saja ya, misalnya kalau Jakarta, kemudian Anda pergi sebentar aja ke Bekasi, ke Kerawang, atau bahkan lebih jauh lagi sampai Cirebon, atau dari arah barat, Anda pergi ke Kebun Jeruk gitu, terus ke sana, kemudian menemukan Tangerang, kota Tangerang, terus saja sampai Anda tembus tol ke Serang, Cilegon. Apalagi sekarang dari Serang sudah ada tol lagi menuju ke Rangkas Bitung gitu. Maka Anda akan menemukan di situ walaupun bentang alamnya itu masih berupa sawah, ya, tapi sesungguhnya itu bukan lagi milik dari warga pedesaan lokal di situ, ya, tapi itu sudah menjadi miliknya orang-orang yang berspekulasi untuk pengembangan perkotaan superblok dan kota-kota satelit berikutnya, termasuk yang pada timur tadi ya, Bekasi, Tangerang, Bekasi, Kerawang dan seterusnya. Itu praktis bukan lagi milik dari warga lokal, walaupun bentang alamnya masih menyerupai sawah atau pertanian pada umumnya.
sehingga ada satu lokasi di arah barat Jakarta itu, di Tangerang menuju Serang, wilayah seluas kota Bandung, ya, di beberapa ratus hektar itu. Yang itu sudah dicadangkan untuk pengembangan kota baru. Sekarang bentuknya masih berupa lahan-lahan pertanian, tetapi sudah tidak lagi menjadi miliknya warga lokal. Dan dengan cadangan tanah seluas itu, termasuk yang ada di Surabaya, di Medan, di Makassar, Manado, itu bisa menguncang ekonomi nasional itu dengan spekulasi permainan tanah. Tapi itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Itu isu-isu agraria perkotaan itu menjadi seperti itu. Sementara sektor informalnya itu lebih banyak dalam rangka mendukung kebutuhan hidup penduduk kelas menengah. Ruang terbuka hijaunya itu pada umumnya kurang atau jauh dari standar yang ditetapkan, yaitu 30% dari luas tanah kota. Dan kalau kita sedikit mau jeli, banyak orang-orang desa yang tidak lagi mampu bertahan di desanya, kemudian pergi ke kota, lalu karena tidak bisa diakomodasi oleh kota itu sendiri, lalu mencuatlah wilayah-wilayah kumuh, ya, tempat di mana para migran itu berkumpul di situ, di bawah jembatan, di area bantaran sungai, ya, atau di kereta, area kereta, jembatan, di bawah jembatan, ya. Nah, ini menciptakan slum areas. Ya. Tapi jangan lupa, ya, kota ternyata juga butuh mereka, terutama ketika sampah-sampah kota itu tidak bisa lagi ditampung dengan teknologi yang ada sementara ini, tapi kemudian oleh mereka nih, orang-orang yang kita anggap sebagai orang buangan ini, ternyata itu bisa menghasilkan satu industri baru itu dari gelas-gelas, cangkir-cangkir plastik, ya, aqua atau kantong kresek atau apa saja itu bisa diproses begitu rupa sehingga dia layak untuk dijual kembali dalam satu siklus lingkungan yang sebetulnya sangat berharga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya degradasi lingkungan yang lebih parah. Itu kalau tidak ada tenaga-tenaga yang seperti itu, habis sudah di kota-kota kita. Jadi ada jasa mereka yang tidak pernah dilirik, ya, oleh pengambil keputusan. Nah, ini tadi nih, ya, akses pada perumahan yang mungkin eksklusif, ya, townhouse, kelas menengah. Nah, saya beberapa hari ini sering bolak-balik ke BNR, perumahan-perumahan eksklusif di sana, tapi sekarang situasinya sudah mulai degradasi, ya, jalan sudah rusak, lingkungannya sudah mulai kotor, tidak teratur. Ya, itu tadi cara menciptakan satu kesenjangan yang makin lebar, tapi kemudian tidak diikuti dengan bagaimana mengakomodasi, ya, penduduk-penduduk lokal untuk terintegrasi di dalam pemukiman-pemukiman eksklusif yang seperti itu, sehingga sebetulnya bisa jauh lebih ekonomis, lebih sustainable, ya, lebih integratif, ya. Tapi ini sama sekali perkotaan yang eksklusif, kemudian jadi mahal, tidak ekonomis, datang pandemi, ya udah hancur, ya, akhirnya jadi hancur, tidak sustainable. Ya, lanjut. Nah, ini administrasi pertahanan kita ini kan karena bersandar kepada sistem hukum yang tunggal, begitu, ya. Jadi tidak mengikuti pluralisme hukum, ya, tidak mengikuti pluralitas hukum, maka yang terjadi sistem tenurial kita yang beragam itu dipaksa untuk tunduk dalam satu konteks administrasi pertanahan yang bersandar pada satu koridor hukum tunggal, ya. Jadi sering kita menggunakan
physical cadastre ya, yang bersandar pada hukum positif ya, tapi kemudian mengabaikan adanya hukum-hukum lain yang sebetulnya hidup dan kaya ya, fungsional dalam beragam kehidupan komunitas di pelosok-pelosok tanah air kita ini ya. Tapi seringkali kemudian dinyatakan itu tidak legal begitu, dan akibatnya terjadilah gesekan-gesekan, bahkan konflik sosial sehubungan dengan tidak terhubungnya secara sinkron ya, antara hukum nasional yang bersandar pada physical cadastre, pengukuran berdasarkan hukum positif gitu ya, dengan alas hak juga yang bersandar pada hukum positif, akhirnya terjadilah gesekan-gesekan tadi. Apalagi sekarang sudah ada PTSL ya, pendaftaran tanah sistematis dan lengkap gitu, yang digulirkan oleh Kementerian ATR BPN yang katanya di tahun 2025 seluruh bidang tanah yang ada itu harus lengkap di sertifikasi, dan itu kan berarti memberikan semacam penguatan de facto kepada de jure atas semua penguasaan tanah yang ada ya, dan itu berarti meminggirkan kemungkinan besar atas tanah-tanah yang tidak bersandar pada hukum positif tadi ya. Maka ini bisa mengakibatkan jurang ya, kesenjangan yang dalam ya, antara apa yang hidup di dalam masyarakat, persepsi yang ada di dalam masyarakat ya, atau norma adat yang berlaku di dalam masyarakat dengan apa yang diintroduksikan oleh Kementerian ATR BPN itu sendiri. Itu bisa jadi kesenjangan yang makin lebar, dan itu berarti bisa berpotensi bergejolak lagi itu, baik vertikal maupun horizontal. Nah, PTSL ini tadi yang saya katakan ya, tahun 2025 semua bidangnya sudah harus diselesaikan. Ini tidak lagi ada bidang tanah yang tersisa. Tapi akibatnya apa? Akibatnya tanah itu serta-merta masuk dalam sirkuit pasar karena sudah terlegalisir dengan sertifikat tadi, dan masuk dalam sirkuit pasar berarti kemudian dia menjadi barang yang liquid ya, bisa dengan serta-merta diperjualbelikan. Maka dari situlah kemudian akan terjadi penguasaan tanah yang semakin terkonsentrasi pada sedikit tuan tanah, segelintir para tuan tanah ya, yang mampu menghimpun banyak bidang-bidang tanah yang ini sudah tersertifikasi, dan akhirnya terjadi rekonsentrasi yang hari ini sebetulnya kondisinya kan land ini rasio kita itu sudah mencapai 0,57 ya, menjelang 0,6. Jadi kesenjangan yang luar biasa tajamnya tentang penguasaan tanah di negeri ini, dan itu semakin dipertajam oleh program pemerintah lewat pendaftaran tanah sistematis dan lengkap itu. Itu satu hal. Hal lain kalau kita melihat ya putusan MK nomor 35 ya tahun 2012 tentang masyarakat hutan adat itu kan nyaris hanya jadi pengakuan pemerintah terhadap hutan adat, jadi dikembalikan lagi haknya kepada masyarakat hutan adat, itu ternyata hanya bisa dilaksanakan dalam rate ya, dalam tingkat yang sangat rendah sekali. Jadi seperti tidak ada kemauan politik yang mengikuti keputusan MK itu. Dan andai kata itu dijalankan pun memang ada pertanyaan, mengapa kalau masyarakat hutan adat menerima konsesi MH itu dikembalikan haknya, mereka harus patuh terhadap semua aturan-aturan yang berlaku ketika mengikuti peraturan MH itu. Ya, hutan tidak boleh diapa-apakan,
hidup harus seperti orang hutan layaknya, ya, dan seterusnya. Setiap kali akan dievaluasi apakah lingkungan hutan itu masih oke, masih mengikuti standar yang ditentukan atau bagaimana. Dan kalau itu tidak dipenuhi, maka hak itu dicabut kembali. Ya, tapi pengusaha yang diberi akses ke hutan itu malah diperbolehkan untuk mengubah, mengacak-acak hutan itu sendiri. Yang sama sekali fasilitasinya adalah bentuk bisnis belaka gitu ya. Sementara masyarakat hutan adat itu dipaksa secara ketat mengikuti aturan-aturan yang praktis tidak membolehkan hutan itu diubah-ubah gitu. Ini kesenjangannya juga makin lebar antara aturan satu dengan aturan lainnya. Ya lanjut. Intan? Ya. Wah, yang ini mudah-mudahan sudah bisa sudah bisa dicerna oleh Anda lewat kuliah-kuliah yang sebelumnya ya, tentang adanya letter C, letter B, mirip ada PBB dan sebagainya. Saya kira ini sudah diterangkan pada Kuliah umum, Prof. Oh, kuliah umum ya? Iya, Prof. Karena saya tahunya cuma PBB, bayarnya di sana itu Internusa tuh sekarang. Di situ ada mall untuk pembayaran PBB. Betul. Ya, lanjut. Nah, ini kalau sudah masuk ke metodologi penelitian agraria, ini jadi menarik ya untuk melihat apa metode yang cocok jika kita akan mencari kebutuhan informasi ya, yang menyangkut struktur keagamaan, struktur agraria, tata guna dan bentukan SSA, keragaman hukum dan sebagainya. Saya kira mudah-mudahan Anda sudah bisa mencernanya ya, atau nanti bisa buka Zoom khusus dengan dosen membahas hal yang lebih dalam. Ya, lanjut. Nah, ini kalau digarap nih ya, jadi tadi Ibu Heru sudah mengatakan setelah pajak nanti kita akan melanjut terus ya dengan berbagai mata kuliah yang saling bertautan satu sama lain, dikupekan, kemudian kolaboratif, sumber daya alam, sampai kemudian kajian reforma agraria, termasuk tata kelola lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam, dan ujungnya adalah sumber daya alam, keadilan dan perdamaian. Jadi mudah-mudahan nanti ini Kajak sudah bisa memberikan fondasi penting untuk Anda dan bisa mengikutinya lewat kuliah-kuliah lanjutan yang tentu harus tadi perlunya kita cukup kuat memahami apa yang sudah disampaikan lewat konten-konten kajian agraria tadi. Ya, lanjut. Semester depan pemindahan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan akan bertemu dengan MK kajian reforma agraria periode 2 memahami kebutuhan agraria dunia dan tanah air. Dan di peminatan, jadi Anda bisa pilih nanti yang mana nih yang Anda mau pilih. Ya, kajian RA atau PKSDR. Tapi kan itu officialnya begitu. Dan dalam dunia nyata kan Anda bisa menjalani dua-duanya begitu. Apalagi sekarang dengan metode daring, ya, sehingga kapan saja Anda bisa mengikuti dua mata kuliah ini seiringan. Karena sebetulnya itu sangat berhubungan erat soalnya. Ya. Walaupun secara official tadi ini adalah peminatan, jadi Anda sudah diminta memilih salah satu. Ya, jadi faktual Anda sebenarnya bisa mengikuti dua-duanya dengan enak, apalagi sekarang dengan sistem daring ini. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bu Heru, mudah-mudahan bermanfaat, walaupun saya tahu waktunya sangat terbatas. Gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Heru.